Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri Pekan Karya Tulis Ilmiah Nasional tahun 2021. Yang kami hormati, Bapak Dr. Kobul Linanta Utama, STP MSI, Ibu Mutia Devi Ariana, SSI MP, dan Ibu Triisti Rahayu, STP MSC. Kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, Bapak Fitri Bimantoro, STMKOM. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gina Aziza sebagai ketua, kemudian ada anggota Saudara Muhammad Haidar Rahman dan Saudara Frederico Alexander Madi. Adapun judul karya tulis yang telah kami buat adalah aplikasi donasi food waste dengan pemanfaatan black shoulder fly demi mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat. Berikutnya, izinkan saya dan tim saya mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami. Adapun hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka dan metode, yang ketiga, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama, food waste. Food waste adalah sisa-sisa makanan yang terbuang dan akhirnya menjadi sampah. Sumber sampah makanan bisa terdapat di distribusi atau retail, industri jasa makanan, serta konsumen. Menurut studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit, saat ini Indonesia menjadi negara terbesar kedua penghasil sampah makanan di dunia yang menghasilkan hampir 300 kg sampah makanan per orang setiap tahun. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama, salah satu provinsi yang mempunyai masalah dengan sampah sisa makanan adalah Nusa Tenggara Barat. Produksi sampah setiap hari di Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi, yaitu sebesar 469,56 ton. Kami memfokuskan di Lombok Barat karena kurangnya kesadaran maupun pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana cara mengolah sampah makanan dengan baik. Adapun gagasan solusi. Gagasan solusi yang kami buat yaitu aplikasi donasi food waste dengan pemanfaatan black shoulder fly demi mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, adapun rumusan masalah terkait penelitian ini, yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam mengatasi permasalahan food waste di Lombok Barat dalam bentuk aplikasi. Yang kedua, bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan food waste di Lombok Barat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun aplikasi donasi food waste di Lombok Barat guna dimanfaatkan pada pengelolaan pada food waste. Mengimplementasikan pengelolaan food waste menjadi bahan magot di Lombok Barat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka dan metode, yang dimana di sini berisi tentang penelitian terkait telah pustaka dan metode penelitian. Selanjutnya, penelitian terkait. Pada penelitian terkait tahun 2021 oleh Rosa Setiadi dan Prasetyo membahas tentang permasalahan sampah atau food waste di Kota Surabaya dengan gagasan penelitian berupa perancangan aplikasi mobile sebagai media donasi makanan online. Selanjutnya pada tahun 2021 juga terdapat masalah pemanfaatan sampah organik di masyarakat yang dimana oleh Mulyani, Anwar, dan Nurbaiti memberikan solusi gagasan berupa pemanfaatan sampah organik untuk popok kompos dan budidaya maggot sebagai pakan ternak. Selanjutnya adalah telah pustaka yang pertama adalah food waste, yang dimana food waste ini adalah makanan sisa yang menjadi isu global, jadi permasalahan yang kami angkat pada penelitian ini. Lalu adalah Lombok Barat, di mana suatu kabupaten yang berada di barat pada Nusa Tenggara Barat yang memiliki permasalahan pengelolaan sampah. Selanjutnya ada aplikasi Android, merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat dan tentunya ini akan kami implementasikan pada penelitian kami. Selanjutnya adalah pemanfaatan maggot, yang dimana pada penelitian ini kami mengimplementasikan pemanfaatan maggot menggunakan BSF atau Black Soldier Fly. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama adalah kami mengidentifikasi masalahnya apa. Contoh seperti tadi adalah food waste, lalu permasalahan di Lombok Barat itu seperti apa, dengan kesadaran yang rendah dalam pengelolaan sampah dan kurangnya edukasi pemanfaatan sampah. Selanjutnya ada studi literatur dan pengumpulan data yang kami lakukan dari mengkaji atau meninjau dari jurnal-jurnal atau penelitian sebelumnya.
Lalu ada perancangan konsepnya, di mana di sini kami merancang solusi atau ide kreatif kami berupa aplikasi. Dari aplikasi tersebut kami merancang bagaimana pemanfaatan hasil donasi food waste-nya. Lalu sampai akhirnya kami bisa menyusun sebuah paper atau karya tulis ilmiah kami. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada tahap ini kita menganalisa terlebih dahulu bagaimana pengelolaan food waste khususnya di Lombok Barat. Yang pertama adalah dengan jumlah sampahnya, yaitu jumlah sampah yang dihasilkan di Lombok Barat sendiri per hari sebesar 175,4 ton yang bersumber dari sampah rumah tangga dan perdagangan, yang dimana ini merupakan kategori dari food waste. Selanjutnya ada pengelolaan. Bagaimana sih pengelolaan sampah di Lombok Barat? Yaitu adalah di Lombok Barat sendiri memilah-milah sampah sesuai jenisnya sebelum diantar ke TPA, yang dimana itu belum optimal tentunya karena masih ada jenis-jenis sampah yang harus dipilah dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam pengelolaannya. Lalu selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana peran aplikasi DOFO donasi food waste oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Mengkaji dari belum optimalnya permasalahan pengelolaan sampah food waste di Lombok Barat, maka kami menghasilkan sebuah solusi berupa sistem aplikasi Android yang bernama DOFO. Jadi aplikasi ini merupakan hasil analisa di mana kedepannya sistem yang potensinya bisa memberikan dampak baik untuk masyarakat di Lombok Barat. Untuk potensinya sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama menjadi solusi permasalahan food waste di Lombok Barat, yang kedua membantu pemerintah dalam menangani pengelolaan masalah food waste, dan yang ketiga adalah mengurangi volume food waste yang akan dimanfaatkan menjadi pakan maggot. Lalu untuk sistemnya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah aplikasi untuk donasi food waste, dan yang kedua adalah aplikasi berbasis Android, yang ketiga aplikasi yang mudah penggunaannya, lalu yang keempat adalah aplikasi berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Lalu untuk selanjutnya merupakan tampilan prototipe dari aplikasi DOFO yang sudah kami desain, di mana pada aplikasi ini untuk bagian pertamanya atau halaman pertamanya ada berupa halaman splash screen, yang ketika aplikasinya dibuka akan menampilkan halaman splash screen seperti berikut. Lalu selanjutnya adalah halaman onboarding yang berisikan pesan singkat mengenai aplikasi DOFO itu seperti apa. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke halaman login page, di mana di sini user bisa login menggunakan email dan passwordnya ataupun menggunakan akun Facebook dan akun Google-nya. Lalu apabila user berhasil login, maka user akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard sini terdapat 2 fitur utama. Yang pertama itu adalah donasi food waste dan juga tukar poin. Jadi nanti donasi food waste itu user bisa mengirimkan lokasinya dan akan diambilkan sampahnya oleh driver. Selain itu juga ada fitur seperti lihat dan edit profil, serta juga melihat riwayat donasi food waste. Dan berikut adalah contoh demonstrasi bagaimana ketika user ingin meminta driver mengambil food waste di lokasi mereka. Seperti yang bisa kita lihat, di sini user akan mengirimkan lokasi mereka saat itu, dimanapun mereka berada, lalu lokasi tersebut akan dikirimkan dan driver akan mengambil food waste yang sudah ditandai lokasinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina. Pemanfaatan donasi food waste. Yang pertama, mengolah dengan memanfaatkan BSF. Hasil donasi dari aplikasi food waste ini akan dimanfaatkan oleh maggot BSF yang memiliki kemampuan memakan sampah organik untuk mengurangi jumlah sampah organik. Maggot BSF ini bermanfaat sebagai penghasil protein ternak bagi ternak dan menjadi salah satu solusi bagi masalah lingkungan. Yang kedua, mengurai food waste. Sampah organik akan terurai dan kemudian produk akhirnya berupa pupuk organik atau kompos yang berfungsi sebagai penyedia materi organik bagi tanaman. Budidaya BSF dengan menjadikannya menjadi pakan ternak bisa menjadi alternatif mengatasi masalah sampah organik. Yang ketiga, terdapat salah satu budidaya rumah maggot di Dusun Sandongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Berikut kami menampilkan ilustrasi dalam bentuk video tentang bagaimana maggot BSF bisa dijadikan solusi untuk mengurangi sampah organik. Harinya 1 hingga 2 ton sampah organik
diolah untuk dijadikan bahan pakan maggot, yang dimana sampahnya kebanyakan berasal dari food waste atau makanan sisa, yang berasal dari pasar maupun rumah tangga. Lalu diolah secara sederhana dan digiling, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai pakan untuk jutaan BSF atau larva. Tentunya ini merupakan salah satu dari 800 spesies lalat yang ada di dunia, yang dimana BSF tidak membawa penyakit namun mendatangkan manfaat untuk kita semua. Jadi apakah manfaatnya? Yang pertama adalah penghasil protein bagi ternak, dan diketahui BSF dewasa hanya hidup selama 5 hingga 8 hari. Dan seekor lalat betina menetaskan 400 hingga 900 telur pada hari keempat. Selanjutnya telur menetas menjadi larva BSF atau yang biasa kita sebut maggot. Di fase inilah sebelum berubah menjadi BSF, maggot diolah menjadi pakan ternak berprotein yang tinggi. Siklus hidup lalat dewasa sendiri adalah lalu bertelur hingga menjadi maggot sekitar 45 hari. Dan larva BSF mengurai sampah organik 4 kali lipat dari berat badannya. Yang dimana ini merupakan salah satu solusi bagi masalah lingkungan yang kita hadapi, khususnya di Lombok Barat. Terima kasih. Berdasarkan analisa hasil pembahasan, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa yang pertama adalah merancang sebuah sistem aplikasi yang dapat mengoptimalkan dalam hal mengatasi permasalahan food waste di Lombok Barat dengan mengimplementasikan aplikasi donasi food waste. Lalu adalah yang kedua, memanfaatkan hasil food waste tersebut yang akan dijadikan bahan pakan maggot yang diproses oleh BSF. Oke, sekian kesimpulan dari kami. Penutupnya akan saya serahkan ke ketua kelompok kami, Dina Aziza. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.